Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan para calon mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2021. Amin. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang keketatan prodi jalur SBMPTN yang ada di Universitas Indonesia. Oke, ada dua hal yang nanti akan kita bahas bareng. Yang pertama itu adalah berapa sih keketatan prodi-prodi di UI, terutama yang jalur SBMPTN. Kemudian ini tidak kalah pentingnya dan ini yang paling krusial ya, berapa skor UTBK yang kita bisa lolos di SBMPTN Universitas Indonesia. Baik, saya mulai dulu topik pertama ya. Nah, untuk itu supaya nanti topik kedua tetap bisa nyambung, teman-teman silakan subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya. Next. Oke. Kita buka dulu berapa jumlah mahasiswa yang akan diterima di UI tahun 2021. Nah, sekitar 6 ribuan ya. Dari 6 ribu itu UI membuat 3 jalur. Kita akan fokus di jalur yang kedua ini, SBMPTN 30%. Ini cukup lumayan besar ya peluangnya. Nah, sekitar ada 1.678 mahasiswa yang akan diterima oleh UI melalui jalur SBMPTN. Oke. Nah, kita akan buka prodi-prodi yang keketatannya tinggi, sedang dan rendah di tahun 2020 kemarin sebagai acuan kita untuk tahun 2021. Ada prodi apakah di kelas pertama? Wow, perhatikan teman-teman, perhatikan angka keketatannya ini karena UI ya, Universitas Indonesia yang milih itu dari seantero Nusantara gitu ya, dengan rata-rata mereka adalah anak-anak yang memang terbaik gitu ya, nah, sehingga menimbulkan ini keketatannya ini kelas pertama ini 1% semua ini, ilmu gizi, pendidikan dokter, farmasi, teknik industri, pendidikan dokter gigi, kesehatan lingkungan, sama dan arsitektur. Ini semuanya itu satu kursi diperebutkan oleh 100 peserta. Wah, sangat ketat sekali ini. Nah, ini data teman-teman nanti bisa dijadikan sebagai acuan tentang pilihan prodi di Universitas Indonesia. Ya, ini di kelas pertama dengan keketatan 1, sekian persennya. Next, kita buka di klaster kedua. Klaster kedua masih sama teman-teman. Jumlah persentase keketatan masih sangat tinggi juga ya. 1, sekian persen. Ini luar biasa UI ini ya. Teknik biomedis, keselamatan kerja, arsitektur interior, teknik sipil, statistika, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu aktuaria. Jadi 14 prodi dari yang kelas pertama dan kelas kedua ini semuanya persentasenya 1, sekian. Artinya melawan 100 peserta satu anak ini ya. Kalau kita yakin insya Allah kita bisa. Bismillah ya. Next, masuk ke klaster ketiga. Masih satu juga ya, masih 1, juga ya. Sistem informasi, ilmu komputer, teknik elektro, matematika, teknik lingkungan, geofisika, dan teknik komputer. Ini ada ilmu komputer, ada teknik komputer. Masih 1, sekian. Ini teman-teman ini fakta ya, ini fakta bahwasanya begitu tingginya persaingan untuk bisa masuk Universitas Indonesia. Next, di klaster keempat, nah ini agak longgar, walaupun tapi kelonggarannya juga tidak signifikan karena ini masih 2% ya. Teknik mesin, teknik perkapalan, teknik metalurgi, teknik kimia 2,46, ilmu keperawatan, biologi dan teknologi bioproses 2,7. Ini masih 2%, itu juga masih sangat tinggi sekali nih keketatan di Universitas Indonesia. Next, kita lihat di klaster kelima ada prodi apakah? Nah ini kimia, geologi, geografi, fisika maksimal hanya 4% ini. Tidak ada prodi yang keketatannya 5% ke atas, ini paling kecil 4,81. Nah, artinya teman-teman ini semua data bisa jadikan teman-teman rujukan. Kira-kira pilihan saya kalau ingin masih kuliah di UI, berarti saya harus melipat gandakan usaha saya 100 kali karena teman-teman akan melawan paling tidak 100 anak untuk bisa mendapatkan satu kursi di Universitas Indonesia. Next, kita lihat kalau di Sosum bagaimana ya. Kalau Sosum kelas pertama kita buka masih sama juga, bahkan ini ada 0, ini ya. Ilmu komunikasi, HI, ilmu administrasi, sastra Inggris, ilmu psikologi, manajemen, kriminologi, semuanya berada di klaster tertinggi ya.
ilmu komunikasi dan HI 0,73, 0,87, luar biasanya. Sangat ketat sekali teman-teman untuk kelompok sosum di prodi klaster pertama. Kalau di klaster kedua bagaimana potretnya? Masih 1% juga. Ilmu kesejahteraan sosial, bahasa Korea, ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu administrasi niaga, akuntansi, dan ilmu hukum. Semua prodi di sosum ini ternyata juga sangat ketat sekali teman-teman. Di klaster kedua masih 1% ini keketatannya. Next, kita buka klaster ketiga. Wah, klaster ketiga juga masih 1 dan 2%. Bisnis Islam, sosiologi, ilmu perpustakaan, sastra Indonesia, sastra Jepang, ilmu ekonomi, dan antropologi sosial. Ini dengan kisaran segini peluangnya juga sangat kecil ini kalau. Tapi kalau kita mau berani berjuang, insya Allah bisa. Pasti ada jalan keluar ya. Next, klaster keempat. Nah, ini sudah mulai agak longgar, tapi tidak longgar juga karena masih 2% ya. Ilmu filsafat, sastra Jerman, ilmu ekonomi Islam, sastra Arab, arkeologi Indonesia, sastra Rusia, dan sastra Prancis 2,67. Masih juga sangat ketat ini ya. Di klaster keempat padahal. Next, kita lihat klaster kelima, ya. Ada sastra Belanda, ilmu sejarah, sastra Jawa, dan sastra Cina. Ini masih 2, dan 3. Artinya gini teman, kesimpulannya. UI memang punya kelebihan dan jumlah peminatnya luar biasa, menyebabkan keketatan tiap prodinya tinggi. Peminat di setiap prodinya luar biasa sehingga menimbulkan dia sangat ketat. Tetapi teman-teman kalau memang ingin bermimpi kuliah di UI berarti usahanya harus dilipat gandakan. Dan ketika usaha mengiringi kemudian doa kita, kemudian kita akan berjuang dengan maksimal, saya yakin pasti akan ada jalan untuk bisa tembus menjadi mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2021. Nah, sekarang nanti kita hitung-hitungan berapa skor UTBK ya sehingga nanti bisa menembus keketatan yang sangat tinggi itu. Tentunya ikuti video berikutnya. Untuk bisa ketemu dengan video berikutnya, silakan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai jumpa, tetap semangat, yakin bisa lolos SBMPTN. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.